semuanya, kembali lagi di Dhamma Wadana Podcast. Perkenalkan, nama saya Jun Gautama dan saya akan memoderatorkan podcast pada hari ini. Kita bakal membicarakan tentang Chinese New Year nih. Dan gak akan seru kalau misalkan aku di sini bakal menceritakan sendiri tentang Chinese New Year aku. Nah, sekarang aku udah undang salah satu tamu, yaitu Ci Eugene. Halo Halo, Ci Eugene. Terima salam bu istri saya, nama budaya. nama budaya. Kemarin Imlek gimana nih, Ci? Aduh, kemarin Imlek gimana? Panik, kan takut Hah? COVID kan, lagi Oh, Omikron. Jadi kayak kalau misalnya ada ketemu tamu pasti waspada banget nih. iya, iya. Tapi kemarin aman, bisa bercengkrama sama yang lain juga. Aman, aman. Terus habis itu pada udah, kan karena mungkin COVID-nya kan udah 2 tahun ya, jadi mereka juga udah lebih sadar kayak mau pakai masker kalau ketemu orang gitu. Lagi kan kadang-kadang kan kalau misalnya orang-orang tua kan susah dibilangin tuh. Nah ini Iya, kayak iya, udah iya. mulai beradaptasi tuh. Jadi kayak ya sudah mengurangi kekhawatiran sedikit. Iya, tapi padahal kan kita udah divaksin, cuman ya mereka yang virus-virus ini juga tetap berkembang terus ya. Nanti ada yang kemarin tuh yang lagi sempat viral namanya Omicron nih kan. Iya tuh, yang katanya cepet banget kan, apa namanya, Cepet penularannya. banget nularnya dan gejalanya juga berbeda, yaitu katanya tenggorokannya agak sakit-sakit. Jadi Iya, buat teman-teman yang nonton juga, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Bukan berarti kita udah divaksin, kita bisa lakukan semena-menanya. Tuh, betul banget bener. tuh. Ingat banget kata Ciujin tadi, kita harus bilangin juga orang tua kita. Kadang mereka tuh suka termakan hoax juga. Iya ya, grup-grup WA. Iya. Kemarin kan kalau misalkan Cici Imlek nih, Cici biasanya Imlek tuh ada beli kue kering nggak? Kalau misalkan Cici beli kue kering favorit Cici saat Imlek itu apa sih? Waduh, aku sebenarnya nggak pernah beli karena pasti dikasih terus nih. Oh Malahan gitu. habisnya aku yang ngasih ke orang karena di rumah banyak banget. Apalagi kan aku cuma Oh, bertiga doang nih, aku kan anak tunggal. Jadi yang mau oh, makan ke siapa aja gitu. oh gitu. Berarti kemarin Cici berkunjung gitu ya, berkunjung ke Iya, rumah yang paling tua ya. iya betul. Cuman kalau misalnya ditanya paling favorit apa sih? Kue kering sebenarnya aku nggak ada yang paling favorit sih. Biasanya kalau Imlek itu, aku lebih nyari tahu permen ini nggak, permen Wah, jeruk yang Yupi itu. oh iya tahu. Iya, iya aku juga suka itu. Enak Itu yang banget paling itu. aku cari daripada kue kering. Aduh. Dalam dalam Imlek tahun ini nih, keluarga itu suka heboh nggak sih dalam menjalani Imlek setiap tahunnya? Kalau misalkan heboh tuh hebohnya kayak gimana? Heboh, enggak sih, kayak Enggak terlalu heboh ya. terlalu heboh. Cuman ya eh, pasti malam ketemu dulu kan, makan-makan gitu. Terus besok pagi baru kayak ketemu-ketemu keluarga, kunjung-kunjungin gitu sih. Berarti kayak Imlek pada umumnya lah ya. Iya, nggak ada Kirain yang soalnya kan istimewa ada juga nih banget. beberapa keluarga yang kayak ini bersih-bersih terus ada banyak pantangannya gitu kan. Oh Imleknya iya aku iya, ya nggak boleh potong kuku gitu. iya iya iya. Cuman kayak Aduh. biasa aja sih. Tapi kalau misalkan berarti persiapan yang Cici lakukan itu cuman makan malam di malam Imleknya, terus berdoa di hari Imleknya, terus yang ngelakuin Imleknya seperti biasa aja ya. Iya. Oh sama ini dong, pastinya nggak lupa buat beli baju baru. Oh iya, bener. Kalau menurut Cici, kenapa tuh? Kenapa kita kalau Imlek tuh diidentikan dengan apa-apa tuh harus baru katanya? Waduh, nggak tahu juga ya kenapa ya. Mungkin Iya, ya. karena menyambut tahun baru, jadi kayak buat melanjutkan, bukan bukan buat melanjutkan, buat menyambut tahun baru, jadi kayak kita harus prepare baru kali ya. Supaya Oh, kan kalau Imlek kan bilang katanya kan membawa keberuntungan gitu. Mungkin biar membawa keberuntungan. iya, iya, iya. Mungkin juga untuk ngebuang yang apa, memperbaharui diri dan juga membuang yang negatif-negatif kali ya. Iya, bisa jadi sih ya. Ci, Imlek sendiri kan identik nih dengan warna merah ya. Kalau misalkan Cici itu tipe orang yang harus merah juga atau gimana? Tapi ini Oke, udah bagus banget nih ngeliat dari dress code-nya ini udah.
Ini serius Ci, ini Cici kemarin pakai buat Imlek kemarin. Enggak, ini kebetulan ini kembaran sama orang tua bertiga. Udah lama Gitu. sih ini. Itu keren banget sumpah. Iya, batik kan. Jadi kayak masih ada budaya Indonesianya, tapi ada juga dari budaya Cinanya kan. Wah, ini harus banget dicontoh ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya dari aku, mungkin karena dari dulu kecil gak dibilang harus warna merah gitu. Jadinya aku sendiri sama keluarga aku kalau saya lihat Sinja ya gak pakai baju merah. Jadi kayak senyamannya aja kayak lagi bagus ketemu apa, yang pengen dibeli apa, ya udah pakainya itu gitu. Berarti memang beneran tagline-nya yang penting baru ya. Iya, bener yang penting baru. Kalau misalnya buka lemari nih, bahkan aku nggak punya baju warna merah. Astaga, oke, oke. Soalnya kan apa ya, ngejreng banget kan. Aku Iya, iya, takutnya tuh iya. kalau beli, misalnya oke lah dipakai Sinja, cuman nanti ke depannya nggak pernah dipakai lagi kan sayang kan. Iya, bener, bener, bener banget. Ini aja aku beli buat Cinca, aku juga mikir-mikir buat kayak, aduh, kayaknya pengen juga gitu, biar bisa dipakai buat Cinca, tapi bisa dipakai lagi buat acara-acara selanjutnya. Iya. Nah, Ci, biasanya kalau misalkan di hari raya Imlek itu, Cici juga ketemu sama teman-teman juga nggak? Kayak misalkan nih, udah di hari Imleknya udah lewat, terus Cici tetap ketemu sama teman-teman atau juga, atau enggak? Kalau aku sih dari dulu sih nggak pernah sih. Cuman kalau misalnya denger dari teman-teman dulu kan kuliah kan ada teman-teman dari daerah kan katanya mereka kayak kalau sehari kedua Sinja mereka naik motor bareng-bareng kan Iya, keliling-keliling iya, iya. rumah gitu. Kayaknya kalau di Jakarta jarang ya kayak gitu. Iya, kadang kan kalau di Jakarta kita ya mungkin kita lebih ini kali ya, lebih gengsi. Kalau misalnya mereka kan yang di daerah mungkin ada yang kenal gitu, kayak Iya. lingkungannya kecil, jadi kayak oh itu anaknya si Afuk, gitu kan. Iya, itu anak toko kelontongnya itu gitu kan. Nah, iya jadinya enak gitu, kita mau kyonghi-kyonghian gitu kan. Kalau misalnya kita di Tangerang atau Jakarta, kita datang kyonghi, lu siapa gitu kan. Udah gitu ya, Aduh. belum lagi macet. Iya iya, budgetnya parah banget. Ah iya, ngomongin tentang masih Imlek nih, Cici itu punya pengalaman Imlek yang berkesan nggak? Kayak misalkan tuh keuangan ekonomi saat itu tinggi banget gitu, atau nggak kayak lagi seru banget karena semua keluarga yang dari daerah itu bisa ngumpul bareng-bareng di satu tempat. Aduh, apa ya yang berkesan ya? Atau mungkin setiap tahunnya selalu memberikan hal-hal yang baru yang membuat Cici tuh wah hari tahun ini seru banget ya, kayak punya poin-poin plusnya masing-masing kah? Eh, Oke, aku dapat. Kayaknya ya. Kalau buat aku, pasti deg-degannya itu waktu mau hitung hasil angpau. Wah, oh berarti Cici tipe orang yang kalau angpau tuh dikumpulin dulu nyampe rumah langsung kayak nyalain lampu gitu langsung udah serius. Iya, iya, iya. Langsung Aku juga gitu satu. soalnya. Terus apa ya? Menurut aku angpaunya nggak ada inflasi. Wah, bagus, bagus, bagus. Kok bagus kan nggak ada inflasi? Gak ada inflasi. Aduh, Inflasi naik kan? iya inflasi itu saya nggak tahu sebenarnya. Ya Saya udah, tahu jadi kayak IBM hanya status. misalnya nih, tahun waktu kecil 100.000, ya udah tahun sekarang dapat 100.000, jadi kayak flat. Sedangkan kan sebenarnya kan harusnya inflasi kan. Iya harusnya naik tuh. Tapi ya sudah. Tapi ada beberapa orang tuh ya. Jadi ada banyak macam-macam nih. Ada keluarga yang katanya kalau misalkan gede, angpaunya juga harus lebih banyak. Kalau misalkan ada juga keluarga yang karena masih kecil, jadi angpaunya nggak usah banyak gitu. Oh, Jadi jadi aneh gitu. Kalau menurut Cici gimana? Mendingan nih kita gede, kan kita gede nih. ya. Nah kita harus dapat angpau lebih banyak atau kita malah dikasih lebih kecil karena alasan ya kan udah gede. Oh, kalau aku nggak berani jawab deh, sedih kasihnya aja. Ah, tapi sempet nggak sih kepikiran kayak nanti kita kalau misalkan udah berkeluarga bingung banget nggak sih mau ngasih angpau tuh berapa? Kalau dari aku sih, mungkin akan melihat kondisi ekonomi aku sih, kayak nanti Hmm. itu.
lagi seberapa ekonominya yang ngasihnya segitu gitu. Karena kan kalau kita terima angpau terus kan sebenarnya tuh kan melihat kayak ketulusannya kan, bukan dari Iya, iya. jumlahnya gitu. Karena selama ini aku juga kayak nggak pernah mengingat, oh ini angpau nih dari yang si A, si B gitu. Tapi kayak aku melihat ketulusannya mereka ada ngasih gitu. Kayak berarti Nah, mereka juga berharap nih, semoga di tahun baru yang ini kan kita juga penuh rezeki gitu kan. Simbolisnya kan kalau nggak salah gitu kan kalau ngasih iya betul angpau betul. gitu. Nah, ini perlu dicatat ya teman-teman. Sebenarnya aku juga pengen nanya nih, menurut Cici, bagaimana dengan pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh orang-orang setelah Imlek? Lu dapet angpau berapa? Kemarin lu dapet angpau berapa sih? Kadang aku pribadi gimana ya? Ya, aku pribadi kadang suka risih gitu kalau misalnya dipertanyakan kayak gitu. Karena kayaknya jatuhnya kayak ngomongin gaji ya. Oke, kalau misalnya dari aku sih nggak tersinggung sih, aku kayak merasa kayak have fun aja gitu, kayak, "Oh, ini dapat segini," gitu, "buat beli apa nih? Kalian mau pada" biasanya kan kalau habis dapat amplop pada pengen beli barang-barang kesukaan nih, gitu Iya, kan, iya, yang betul, belum betul. tercapai gitu, kayak paling tinggal, "Ya mau beli apa lu?" Gitu, kayak, Hmm. kalau enggak diapain, "Ya tabung lah," gitu doang sih. Soalnya aku tuh berasa kalau misalnya ditanya gitu tuh jiwa kompetitifku tuh melonjak gitu. Ini orang ngajak kompetisi deh. Enggak sih, kalau kalau dari sudut pandang aku sih enggak sih, kayak santai aja sih, kayak sharing aja kayak buat have fun kan toh juga apa ya, enggak yang gimana-gimana banget gitu. Nah, pokoknya kalau inilah ya sama-sama mendoakan biar kita tuh hidupnya makmur dan juga sejahtera, Iya, berkecukupan dalam kesehatan dan juga ekonomi gitu. iya. Biasanya dalam perayaan Imlek ini Cici tuh ngerayain berapa lama? Soalnya ada keluarga yang gak habis-habis gitu, saudara-saudaranya gitu. Jadi kayak hari pertama kita kesini ya, hari kedua kita kesini, hari ketiga kesini gitu. Kalau Cici biasanya pakai berapa hari? Pakai 1 hari aja paksa aku Cynthia, langsung dibabat habis. Langsung dibabat habis, langsung dikumpulin semuanya ya. Ya, soalnya kalau nanti lagi kan biasanya nih kayak tahun ini kan hari Selasa tuh Rabunya udah pada kerja Ah iya gitu betul kan. juga, betul Udah pada betul. buka toko lagi. Jadi langsung Hmm. dibabat habis. Ah, ini juga ada pertanyaan nih. Cici sendiri pernah ketemu sama orang yang Cici nggak kenal nggak sih pas perayaan Imlek? Oh, pasti dong tiap tahunnya. Kayak Oh, kemarin aja itu kayak masuk nih ke rumah Amah, ada tamu. Terus habis itu gue bilang, aduh siapa? Aku kabur lagi. Ini manggilnya apa? Gitu. ini siapa? Kayaknya kemarin tuh nggak ada nih orang. Iya, Tapi apalagi kan kemarin. kalau misalnya waktu kecil sempat ketemu, terus sekarang kan kita ketemu nih. Kan nggak inget juga kan. Oh Udah iya, gitu setahun sekali ketemunya kan. iya, Jadi iya, iya. kayak baru waktu mungkin sekitar kita SMA kali yang udah punya daya Hmm. ingatnya gede-gede, daya ingatnya gede, daya ingatnya kuat gitu. Baru tuh aku ingetin satu-satu hafal mukanya, terus nanti aku catet gitu. Tapi yang paling sering juga tuh yang terjadi ini ya di kehidupan saat Imlek tuh, kadang kita datang gitu kan, terus ada om-om atau tante-tante datang ke kita, ih udah gede aja ya, dulu mah masih kecil. Terus kita kayak, iya, siapa ya? Aduh, Aku sih nggak pernah digituin sih. oh nggak Cuma pernah. pasti biasanya yang udah kenal baru, udah gede aja ya gitu. Pasti yang orang-orang udah kenal gitu. Ah, Belum sampai ini belum belum ada ketemu sama orang yang nggak kenal terus tiba-tiba kayak gitu, belum ada sih. dulu aku sempet dan ternyata mamaku malah bilang, itu paman kamu, panggil Johi dong. Oh iya, Johi gitu. Terus langsung minta angpau mana gitu. Iya, langsung dong. Kamu mana? Gitu. Aduh. Oke, kita bakal masuki pertanyaan-pertanyaan yang udah mulai serius nih. Waduh. Berdasarkan informasi yang aku baca nih, Imlek itu kan merupakan hari raya umat Konghucu. Tapi Imlek juga dirayakan oleh agama-agama lain seperti agama Buddha dan Kristen atau Katolik. Nah, kira-kira apa pandangan Cici terhadap hal tersebut? Oke, ini serius banget ya. Oh, enggak usah serius-serius. Itu formalitas saya, Ci. Oke, kalau dari pandangan aku sebenarnya Imlek ini adalah perayaan tradisi dari Cina. Nah, Karena iya, iya. Imlek ini diadakan kan berdasarkan kalender Cina kan. Ya,
Jadi kalau buat aku sendiri, Imlek itu ya terserah siapa mau agamanya apa aja gitu. Yang penting ya itu ya dari keturunan Cina gitu. Jadi kayak tradisinya itu emang tradisi buat orang-orang Cina gitu. Oh gitu. Aku juga setuju sih. Yang penting apa ya? Kalau menurut pandangan aku juga ini bukan masalah tentang agama lagi. Soalnya kita dalam agama juga enggak semua agama dijelaskan tentang Chinese New Year kan. Cuman lebih kayak kebudayanya gitu. Ya, Oke, kita bakal lanjut nih, Ci. Kita bakal main mini games yaitu This or That Challenge. oke. Oke. Ini menyangkut KMBD atau Waduh, Imlek? gimana? Ada kisi-kisinya nggak nih? Gimana ya? Kayaknya lebih seru kalau misalkan nggak ada deh. Waduh, terus kalau saya menang dapat apa nih? Wah, itu sih langsung tanya saja ya ke manajer saya. Kalau kalah dihukum. Enggak dong, enggak sampai dihukum juga. Oke, kita bakal mulai ya, Ci ya. Jadi, disordered yang pertama. Cici harus pilih dengan baik-baik dan seksama gitu ya. Bentar-bentar. Berapa pertanyaan nih? Ada 1, 2, 1060. Ah, Buset. enggak sebanyak itu, tenang, tenang. Kira-kira ada sekitar 10 pertanyaan lah. Oke. Nah, this or that. Ampau Imlek hilang atau semua foto handphone hilang? Itu susah banget gak sih? Angpau Imlek hilang. Ya, Angpau Imlek hilang. Aku pilih itu. aku. Oke, kok Cici pilih itu ya? Ya. Oke. Tim pagi-pagi udah siap pas Imlek atau tim kesiangan pas Imlek? Oh, pagi-pagi dong. Oke, bagus, bagus, bagus. Ah, terus Cici lebih setuju kuliah onsite atau kuliah online? Onsite. Oke, makin banyak ya yang mau onsite. Ayo, kita bisa yuk. Aku juga mau onsite sih itu. Nah, Kamu ini ada belum pernah pertanyaan. ngerasain ya? Ya, aku belum ngerasain. Aku baru semester. Baru, aku kan, kita lagi UAS kan. Nah, nanti aku baru semester 2. Oh, oke, masih panjang ya, Bun, Masih perjalanannya. panjang ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Angpau banyak tapi nominalnya kecil atau angpau dikit tapi nominalnya besar? Hmm, angpau karena kita ini aja ya, apa namanya? Realistis Oh, aja. betul. Setuju. Pastinya angpau kecil nominal besar. Apa-apa, yang penting hasilnya, guys. Aduh. Oke, ini ada pertanyaan nih. Ini juga lagi Cici ini kan lagi ngurus skripsi ya, Ci ya. Ya, Oke. semoga ayo teman-teman di sini doain yuk semoga biar Ci Yujin ini diberikan kelancaran dalam penulisan skripsinya. Cepet-cepet lah. Sadu. Amin. Sadu sadu sadu. Semoga yang di angkatan saya lah, jangan saya doang. Ah, iya iya itu juga tuh. Iya. Soalnya Cici kan dapat red carpet di sini. Jadi ya Waduh. doakan. Aduh. Nah, ini this or that. Mendingan nggak lulus-lulus atau nggak dapat pekerjaan? Gak lulus-lulus sih. Oke, berarti masih belum siap gitu ya. Aku juga sih, aku bingung sih. Kayak kalau misalnya nggak lulus-lulus masih ada yang harus bisa dikerjain kan. Iya, kan udah gitu kan kayaknya kalau sekarang kan gak harus lulus kan. Hmm, ya Maksudnya pasti betul. ada bidang yang tidak mengharuskan kita lulus dulu gitu. Ya, ya betul. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi. Pilih warna merah atau biru? Ah, biru. Di sini tim hunting angpau atau rebahan di rumah? Hunting angpau dong. Oke. Selama bisa hunting, kenapa tidak? Ya Nanti betul. Apa kalau tuh? misalnya udah nggak bisa hunting, baru tim rebahan. Karena nanti keluar terus tuh. Nggak Iya, deh, iya. bercanda. Tapi aku juga suka tuh kayak gitu. Maksudnya kayak, ya tapi masih mikirin kan, kita nggak boleh keluar terus. Cuman jadi aku kayak buat janji gitu sama teman-teman aku. Kapan nih aku boleh main ke rumah? Kapan mama papa kamu di rumah gitu. Aduh. Nah, ini pilih kue kering atau manisan, Ci? Manisan tuh berarti yang kayak yang asam-asam itu atau yang kayak permen itu? Ya, itu yang jeruk tadi itu kayak termasuk Oh, manisan. Oke, kita manisan udah tahu berarti. lah guys jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir.
dari This or That. Pilih kacang atau kuaci? Kuaci. Oke, kalau kayak gitu udah selesai. Gak jadi ada 1060 pertanyaan. Yeay. Yeay. Oke, kita udah selesai. Aku pengen ngucapin makasih sebesar-besarnya buat Ci Yujin. Sekali lagi, semoga Ci Yujin diberikan kelancaran dalam penulisan skripsinya. Oh, bukan cuma buat Ci Yujin, tapi seluruh angkatan Ci Yujin diberikan kelancaran dan semoga ya lancar terus diberikan kesehatan dan juga makmur selalu. Kyonghi. Yonghi. Baca itu bilang Oke. Dan untuk teman-teman semua, aku pengen mengucapkan permintaan maaf kalau misalnya ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Dan semoga podcast kali ini dapat memberikan insight-insight yang berguna untuk kita masukkan untuk dijadikan pelajaran untuk kita masing-masing. Oke semuanya, terima kasih dan see you on next DV Podcast. Namo Buddhaya. Nama budaya. Thank you ya. Ya, kasih Ci.